Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan April ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ya, atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa vice versa, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate. Libra, di sini ada the moon, mungkin ada situasi di mana kamu bingung, kamu galau, kamu sedih gitu ya, ada kerinduan juga yang kamu rasakan ya. Mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu ini nggak begitu jelas. Ya, dan di sini aku ngerasa kamu kayak mencoba untuk menyeimbangkan diri kamu, mencoba untuk tenang, mencoba untuk tidak galau, tidak bingung kayak gitu. Ya, mencoba untuk menyembuhkan diri, memulihkan diri di sini dari rasa sakit hati, kecewa yang kamu rasakan gitu ya. Mencoba sabar gitu loh ya, menyembuhkan diri di sini, menenangkan diri, menenangkan batin karena ada Three of Swords ya. Kayak kamu kecewa dengan pasangan kamu patah hati di sini, ya. Dan situasi saat ini memang bikin kamu sedih gitu loh ya, lagi galau nih kamu, ya. Queen of Wands, ya. Aku rasa kamu ini dealing dengan seseorang yang sepertinya tidak peduli dengan kamu ya, kayak kesannya tuh egois gitu ya, kesannya tuh dia ini tidak peduli ya, kesannya tidak peduli gitu loh sama kamu, orangnya cuek gitu ya. Dan saat ini aku melihat dia ini memang lagi sedang ini ya, fokus sama dirinya sendiri, fokus sama finansialnya. Dan kalau memang ini ada kaitannya dengan kamu, mungkin dia nggak lagi komunikasi dengan kamu ya, seperti itu. Mungkin dia lagi sedang cuekin kamu gitu ya. You deserve love. Kamu pantas untuk dicintai, finansial ya. Aku rasa dia ini lagi sedang membangun dirinya ya, atau fokus sama karirnya, fokus sama karir atau finansialnya gitu. Fokus sama karirnya, finansialnya. You deserve love. Oke. Tapi it's okay. Aku melihat walaupun sikap dia terlihat cuek ya, terlihat kayak seolah nggak peduli sama kamu di sini, ini adalah kayaknya strategi dia ya, atau trik dia bisa di sini. Iya kan? Karena gini, ini kan ada hubungan yang kayaknya sepertinya nggak jelas gitu loh, nggak jelas hubungan kamu tuh kayak gimana. Karena aku melihat juga pasangan kamu ini orang yang kayaknya tuh orang yang mandiri banget gitu ya, kayak orang yang nggak bergantung gitu loh seolah-olah dengan kamu secara emosional gitu loh. Makanya kamu kayak ngerasa kayak cinta sendiri gitu loh. Kamu kecewa di sini dengan sikap pasangan kamu yang kayaknya nggak peduli gitu loh sama kamu. Tapi aku melihat di sini dia ini lagi sedang membangun diri ya, fokus sama finansial, karir kayak gitu. Ya, kamu pantas untuk dicintai. Jadi aku melihat dia ini kayak orang yang narik mundur dulu gitu loh. Dan dia akan maju ke kamu di sini yang aku rasa, tapi energinya pelan. Ya, dia kayak orang yang lagi sedang menyusun rencana atau strategi gitu loh untuk bisa benar-benar sama kamu atau dapetin kamu, iya kan? Gitu.
Hubungan kamu kan nggak jelas, ada hubungan yang digantung bisa. Dan aku merasa untuk sebelumnya mungkin kamu kecewa sama dia, ini ada kaitannya dengan Seven of Swords. Mungkin dia membohongi kamu, menipu kamu ya. Tapi menipu atau membohongi ini nggak harus dia punya pasangan lain ya, seseorang yang lain gitu, enggak ya. Kalau aku lihat di sini kayak lebih orang ini kayaknya orang yang tipe-tipe orang yang dia terlihat apa ya istilahnya, ada hal-hal banyak yang dia tutupi gitu loh, atau dia sembunyikan untuk dia sendiri gitu loh. Dan kamu mungkin merasa kayak nggak begitu mengenal dia gitu loh, mungkin kamu bingung dengan sikap dia gitu. Makanya di sini kayak ada rasa kayak kamu tuh kecewa gitu loh, karena dia bohong sama kamu ngerasa dia menipu kamu atau membohongi kamu gitu loh. Tapi aku ngeliat ini bukan dari segi dia punya orang ketiga gitu, enggak sih di sini. Karena di sini aku ngeliat orang ini tuh masih kayak fokus dengan diri sendiri gitu loh ya, membangun finansialnya, rasa percaya dirinya gitu ya. Dan apa yang dia lakukan saat ini tuh kayak mempersiapkan untuk kembali sama kamu. Di sini ada Knight of Pentacles, atau kalau bukan kembali ya, ini tentang memberi kamu kejelasan status atau komitmen gitu loh ya, tapi di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena di sini dia kayak masih ya kamu orangnya gitu loh, you deserve love atau you are lovable gitu loh. Jadi kamu tuh orang yang tepat gitu loh, dia ngerasa kayak kamu tuh orang yang tepat gitu ya, seperti itu. Tapi saat ini mungkin dia lagi fokus dengan dirinya sendiri atau seolah cuekin kamu. Ini karena dia lagi membangun dirinya gitu loh, dari segi finansial ya, dia ingin membuat kamu tuh nyaman kayak gitu loh ya. Karena di sini ada New Love, kayak ingin memperbaiki atau memperbarui gitu loh, seperti itu. Dan di sini ada divine timing ya, waktu kamu tuh harus sabar gitu loh ya, harus sabar, butuh proses atau butuh waktu. Di sini ada rekonsiliasi ya, aku rasa kayak orang ini nanti bakal rekonsiliasi dengan kamu gitu ya, bakal ketemu sama kamu gitu. Makanya kayak kamu ini galau sendiri, bisa ini perasaan kamu sendiri ya yang galau ini, dari pikiran kamu sendiri yang mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan karirnya gitu loh. Padahal di sini dia ini membangun dirinya gitu loh, membangun masa depannya gitu loh. Dan di Seven of Swords ini aku ngelihat kayak orang yang menggunakan strategi gitu loh ya. Pokoknya di sini biar mungkin ketika kembali sama kamu tuh kayak diterima kayak gitu. Tapi bisa juga memang hubungan kamu itu kayak lagi ngegantung gitu dengan dia, karena di sini ada The Moon, kayak nggak jelas gitu loh tentang bagaimana kedepannya gitu. Karena dia ini orang yang egois sih di sini yang aku lihat ya, dia kayak orang yang mementingin dirinya sendiri gitu loh, seperti itu. Kayak orang yang nggak paham gitu loh dengan perasaan kamu di sini ya. Contoh nih, kalau dia sibuk di karir ya udah kayak gitu loh, kayak dia ini seolah kayak mengabaikan kamu gitu loh, nggak peduli dengan perasaan kamu, seperti itu. Makanya di sini kayak kamu tuh butuh menyeimbangkan diri kamu tuh butuh sabar menghadapi sikap dia yang seperti itu gitu. Kamu butuh beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan dia, bisa gitu ya. Karena ini orang ini energinya tuh pelan ya, kayak orang yang masih butuh proses gitu loh. Bisa kamu dengan dia ini baru jadian, bisa ya, bisa juga seperti itu ya. Kalau misalkan jadi kamu butuh banyak waktu untuk mengenali dia atau memahami dia gitu loh, bisa. Kalau memang kamu baru jadian di sini, orang ini masih bingung, masih dalam kondisi bingung, kayak masih belum bisa menerima kamu sepenuhnya gitu loh. Karena dia masih punya pengalaman masa lalu yang mungkin di sini belum selesai, atau menjadikan dia tuh harus waspada atau hati-hati gitu loh ketika menjalin hubungan dengan orang baru. Makanya di sini aku ngeliat kesannya kayak orang yang ya udah biasa-biasa aja kayak gitu loh, menghadapi tuh kayak orang yang nggak serius gitu. Padahal di sini serius, dia hanya saja kayak masih
masih ragu gitu loh, masih ada keraguan atau kayak masih ada kewaspadaan, masih hati-hati gitu loh dengan orang baru, karena dia nggak ingin apa yang dia bangun selama ini itu tuh kayak tergoncang lagi, goyah lagi gitu. Karena di sini dia nggak mudah ya untuk membangun kepercayaan dirinya lagi atau membangun dirinya seperti itu loh. Dia punya pengalaman masa lalu yang tidak baik di sini, kurang menyenangkan gitu loh. Makanya kalau memang ini orang baru yang bersama kamu, dia berhati-hati banget di sini, dia butuh proses gitu loh. Tapi dia bukan tipe orang yang bisa kamu ajak main-main, enggak gitu loh. Dia tipe orang yang serius di sini. Tapi orang ini tuh kayak pelan-pelan gitu loh dijalanin gitu loh. Seperti itu. Ya. Dan orang ini aku ngelihat juga bukan tipe orang yang ngejar gitu, enggak gitu loh. Pokoknya ya udah, dia sudah bertemu sama kamu atau katakanlah dia udah jalan sama kamu, ya udah dijalanin gitu. Tapi kalau misalkan kamu berpikir dia harus effort lebih, aku rasa dia nggak effort lebih gitu loh. Kayak lebih ke melihat dulu kamunya kayak gimana gitu loh. Istilahnya seperti itu. Kalau kamu benar-benar merasa, kalau dia benar-benar merasa ternyata kamu orang yang diharapkan atau memang cocok sama dia, nah dia akan memberikan komitmen sama kamu. Dia akan setia sama kamu atau serius sama kamu, nah istilahnya kayak gitu. Seperti itu. Tapi memang saat ini dia lagi sedang fokus sama finansial atau karir sih gitu loh. Apalagi kalau misalkan kamu dengan dia ada hubungan yang menggantung, di sini aku ngerasa it's okay. Dia ini kayak diam-diam lagi merencanakan sesuatu gitu loh, dan dia akan datang lagi ke kamu, dan dia akan menawarkan hubungan yang lebih solid di sini, yang lebih nyata, real kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena di sini kamu pantas, kamu orang yang tepat gitu loh, kayak dia ngerasa kamu orang yang tepat gitu loh. Jadi kayak di saat yang tepat itu dia bakal ngutarain perasaan dia ke kamu gitu loh, ngomong sama kamu kalau dia pengen serius atau komitmen sama kamu, atau yang menggantung nggak jelas di sini, kamu akan diberi kejelasan gitu. Seperti itu. Problem-problem ya dia akan menyelesaikan masalahnya dengan kamu atau memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Ya, dia akan bikin kamu lebih nyaman kayak gitu. Dia akan lebih menghargai kamu, ya. Seperti itu. Kita lihat untuk zodiaknya. Cancer. Ada Pisces di sini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kamu nggak perlu stres di sini ya, nggak perlu galau gitu ya. Walaupun saat ini ya situasinya seperti itu, ya fokus aja sama pemulihan diri kamu gitu. Ya karena di sini aku merasa dia akan ini kok datang lagi gitu ya, pelan tapi energinya. Kalau misalkan ini memang kamu lagi dalam keadaan yang nggak jelas hubungannya ya, atau kayak ngegantung gitu rasanya. Oke, ada Pisces, Taurus. Tapi ini nggak jadi patokannya, Scorpio untuk zodiak dia. Ingat ya, ambil yang resonate, bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja. Terima kasih, sampai jumpa.